Usahakan antum mempraktekkan hal ini dalam rumah antum. Yang menyuguhkan makanan keluarga. Kalau ada tamu, yang menyuguhkan makanan anak, bukan pembantu. Kalau anak antum ada. Kalau enggak, antum sendiri yang menyuguhkan. Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kenapa Nabi itu di bulan Sya'ban banyak sekali berpuasa, tidak seperti di bulan-bulan lainnya. Tapi ada 2 hari yang engkau selalu puasa, itu Senin dan Kamis. Terus kalau dilihat sepanjang setahun itu, aku melihat kau berpuasa di bulan Sya'ban tidak seperti di bulan-bulan lainnya. Maka Nabi SAW mengatakan tentang bulan Sya'ban ini dan tentang hari Senin dan Kamis, itu adalah hari diangkatnya amal hamba. Tiap hari Senin dan Kamis. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Beliau ingin amalnya diangkat dalam kondisi berpuasa, sehingga beliau rutin puasa Senin Kamis. Di antara bulan Rajab yang merupakan bulan haram yang Allah sebutkan fadilahnya di dalam Al-Quranul Karim, minha arba'atun hurum, salah satunya adalah bulan Rajab. Lokasinya di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, siapa yang tidak tahu dengan fadilahnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Sedangkan bulan Sya'ban ini berada di antara 2 bulan yang mulia. Orang-orang lalai di sana. Yurfa'u au turfa'u fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan hamba itu hitungannya sudah ada buat dia, sudah. Dia udah tahu perhitungannya itu. Perhitungannya salat, perhitungannya sedekah, tasbih, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah ada hitungan fadilah-fadilah yang disebutkan, illa shaum, kecuali puasa. Itu milikku, kata. Aku yang akan kasih balasan. Maka beliau benar-benar ingin ketika amalan diangkat itu ada puasanya, gitu loh. Apalagi orang puasa nih, doanya mustajab, syahwatnya terkendali, dia punya waktu yang banyak yang biasanya digunakan untuk makan, untuk ngobrol, mungkin dia bisa manfaatkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka persiapan itu bulan Sya'ban, bulan memulai puasa. Jangan nunggu Ramadan untuk puasa. Nabi udah puasa. Ulama menyebutkan Sya'ban ini seperti qobliyah, jemaah. Kalau sholat itu ada qobliyah, ternyata Ramadan ada qobliyah dan ada ba'diyahnya juga. Ba'diyahnya apa? 6 hari di bulan Syawal dianjurkan untuk hal itu. Maka berusaha untuk puasa, dan anak anjurkan untuk puasa mulai tanggal 1. Rasulullah SAW itu menganjurkan puasa tanggal 1, 2, 3. Jangan nunggu nanti. Antum sudah hitung nih, kalau ini malam 26 bentar lagi nih, anak pokoknya tanggal 1, 2, 3. Kalau awal bulan dimulai dengan puasa, insya Allah lanjut bisa puasa. Tapi kalau sudah awal bulannya nggak puasa, nantilah anak nunggu, tahu-tahu 2 hari lagi Ramadan, antum belum puasa sunnah. Dan para ulama berbeda pendapat tentang puasa setelah nisfu Sya'ban. Sebagian melarangnya kecuali bagi orang yang punya puasa rutin. Dia biasa puasa Senin Kamis, ya udah pertengahan Sya'ban pun dia lanjut. Atau dia biasa puasa Daud, yang mau puasa Daud, mamanya anak Sya'ban mau puasa Daud, Ustaz, tafadhol antum ambil puasa Daud. Jangan sampai kita para penuntut ilmu malah malas untuk beribadah puasa ini, jemaah. As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Quran itu akan memberikan syafaat. Dan antum sudah mulai
hatamkan Quran. Mulai hari ini sudah. Mulai baca dari Al-Baqarah. Selain antum punya waktu murajaah yang khusus untuk dihafal, tapi antum juga harus punya ya hataman Quran mulai sekarang. Kalau antum lihat Al-Imam Syafi'i, kenapa beliau itu bisa hatam 60 kali ya, di bulan Ramadan? Sehari berapa kali? 2 kali. Kita sebulan belum tentu hatam. Itu sehari 2 kali. Karena ternyata di luar Ramadan beliau biasa menghatamkan Al-Quran Karim. Maka biasakan diri kita menghatamkan Al-Quran Karim. Hilal itu lahirnya di mana? Di barat. Terbenamnya di mana? Di timur. Antum kalau melihat sekarang ini ada hilal, tapi hilal untuk tenggelam. Hilal menuju ke arah timur. Nanti dia akan tenggelam di arah barat. Taib, antum apa doa melihat hilal? Apa doanya melihat hilal? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ada yang lebih panjang lagi dari itu. Artinya Allahumma ahillahu alaina, ya Allah jadikan bulan ini buat kami bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan, penuh dengan keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza. Ketika Allah Jalla Jalal menyebutkan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Yamna'un al-ma'un. Al-ma'un itu sesuatu yang manfaatnya dipakai, barangnya nggak habis, cuma dapat manfaatnya doang sebenarnya. Artinya antum nggak ada kerugian meminjamkan hal itu. Tapi ada sebagian orang yang untuk seperti ini pun bakhil. Maka Imam Bukhari menyebutkan hal ini di kalangan salaf jemaah dulu kayak gitu mereka. Qala Baqiyah wa qala Muhammad wal khubz, begitu pula roti. Idza khabazu mithla dzalika, begitu pula kalau mereka bikin roti. Ada yang bikin roti kan, roti nggak bisa langsung dimakan kan, habis diadon terus dibiarkan mengembang, lalu baru dimasukkan ke api, di open. Begitu pula kalau roti. Jadi kadang-kadang tetangganya, kawannya yang lihat rotinya diambil, dimakan. Mereka nggak cinta sama dunia jemaah. Allahu Akbar ya. Anda masih ingat di pesantren dulu waktu kita mondok ya. Antum sekarang kan mondok ganti di sini nih. Ada teman-teman yang kalau dapat roti dari keluarganya itu ditaruh lemari, ditaruh di baliknya baju, ditumpuk mana. Nanti makannya kapan? Pas kawan-kawannya tidur atau kawan-kawannya lagi kajian di masjid sekarang, dia makan. Masih ada nggak kayak gitu sekarang jemaah? Ada nggak? Nggak ada kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Roti pun seperti itu. Kalau dikatakan walaisa bainahum illa judrul qasab, di antara rumah-rumah itu nggak ada yang membatasi, bukan tembok pembatasnya. Ya kayak model pagar dari qasab. Qasab itu kullu khashabin mujawwaf. Semua kayu yang berongga itu namanya qasab. Seperti bambu itu qasab karena berongga. Jadi yang memisahkan itu cuma itu, sehingga kelihatan lagi masa apa tetangganya jemaah. Roti zen langsung dibawa aja mah. Tapi ingat, mereka pun melakukan itu. Jadi bukan hanya satu, karena ada yang rakus, punya kawannya dimakan, punya dia nggak mau dimakan. Apa kata Baqiyah, muridnya Muhammad bin Ziyad? Wa adraktu ana dzalik, dan aku pun mendapati generasi yang seperti itu. Siapa? Gurunya dia, Muhammad ibn Ziyad wa ashabahu, sama seperti itu. Ini yang hilang di masa sekarang. Maka mudah-mudahan kebersamaan antum di dalam asrama, bareng-bareng ngantri kamar mandi bareng, kadangkala nyuci bareng,
Maka tolong tumbuhkan cinta di antara kita, jemaah. Kadangkala sebagian ngelihat pakaian saudaranya jatuh ketika dijemur, nggak diangkatin, jemaah, dibiarin. Seharusnya antum angkat, pindahin. Mungkin hujan, bawain semua. Jangan sampai kita hidup seperti Qarun yang kaya untuk dirinya sendiri dan kekayaannya dibawa sampai ke dalam bumi, tersiksa dengan kekayaannya. Semua ini berangkat dari ajaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Artinya ana sama antum itu sama aja gitu loh. Apa kebaikan yang ada pada diri ana ingin antum juga dapat kebaikan tersebut. Dan ini harus kita tumbuhkan di masa sekarang ini. Khususnya pada masa pandemi yang kita lihat banyak orang-orang yang susah ya. Mungkin kerabat kita, keluarga kita, tetangga kita, tolong peduli sama mereka. Dan insya Allah jemaah, kita bisa menghidupkan kembali apa yang terjadi di kalangan salafus saleh. Bukankah antum yang mengaku pengikut salaf? Buktikan. Mengikuti salaf bukan hanya dalam akidahnya, bukan hanya dalam ibadahnya, bukan hanya dalam muamalahnya, dalam akhlak dan perilakunya pun sesuai dengan as-salafus saleh. Bab ikramid dhaif, bab tentang memuliakan tamu, wa khidmatihi iyahu binafsihi, dan berkhidmat melayani tamu secara pribadi, dia yang melayani, bukan pakai pembantu, tapi sahibul bait yang melayani. Ini sesuatu yang perlu dicontoh jemaah. Ana lihat di Arab itu sampai saat ini di Madinah ya, para masyayikh itu kalau ada tamu, ya mungkin kita bukan tamu, kita kan penziarah karena sama-sama tinggal satu kota. Tamu ini lebih untuk yang dari luar kota. Ketika ada tamu, mereka itu berusaha untuk berkhidmat kepada tamunya secara sendiri. Syekhnya yang menuangkan air, yang membawakan nasi ya. Kalau enggak, anak-anaknya yang disuruh berkhidmat kepada tamunya ini. Yang menjadi tamu itu akan merasa dimuliakan jemaah. Beda kalau yang nuangkan tehnya pembantu, yang membawakan makanannya pembantu. Usahakan antum mempraktekkan hal ini dalam rumah antum. Yang menyuguhkan makanan keluarga. Kalau ada tamu, yang menyuguhkan makanan anak, bukan pembantu. Kalau anak antum ada, kalau enggak antum sendiri yang menyuguhkan. Itu akan lebih memuliakan tamu. Apa kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Musaddad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Dawud dari Fudail bin Ghazwan dari Abi Hazim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan hatta Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki yang datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Ada riwayat yang mengatakan orang itu adalah Abu Hurairah sendiri, kata. Ya wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ada orang yang datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengirim orang untuk bertanya ke istri-istrinya. Ada enggak yang punya makanan? Maka berangkat ke istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, berangkat ke Hafsah, berangkat ke Ummu Habibah, berangkat ke Ummu Salamah, berangkat ke Zainab, berangkat ke Juwairiyah, berangkat ke semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua istrinya satu kata. Apa kata mereka? Ma ma'ana illal ma, tidak ada bersama kami makanan kecuali air. Nggak ada makan.
Antum bisa bayangkan, ini rumah orang yang paling dicintai Allah sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir. Di rumahnya nggak ada makanan kecuali air. Supaya kita sadar dunia ini bukan ukuran, bukan standar kehormatan dan kemuliaan manusia, sama sekali bukan. Orang-orang yang tidak beriman, mereka terpesona melihat dunia ini. Kilauan dunia membuat mereka tertipu seakan-akan dunia ini tanda kehormatan orang. Kecintaan Allah kepada dia. Abadan. Nabi Muhammad SAW. Di rumahnya nggak ada kecuali air. Allah mengatakan tentang orang-orang yang tidak beriman. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Tuh, ini orang kalau diluaskan rezekinya, dikasih jabatan, mungkin dihormatin oleh manusia, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Kalau disempitkan rezekinya, susah hidupnya, di PHK, usahanya nggak lancar, dia mengatakan Tuhanku menghinakanku. Kalla. Kayak gitu ukurannya. Apa sih dunia ini? Lihat orang yang paling kaya di muka bumi ini mati ditinggal dunia. Bukan kayak gitu. Maka lihat Nabi kita alaihissalam di rumah semua istrinya. Istri Nabi itu ada yang anaknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ada yang anaknya Umar. Maaf, nggak ada makanan memang. Lalu Nabi SAW ingin memuliakan tamunya sendiri juga. Tapi karena nggak punya makanan, nggak ada yang bisa disuguhkan. Sedangkan tamu itu nggak kayak sekarang. Kalau orang dari luar kota, makanya para ulama membedakan antara tamu yang berangkat ke desa sama tamu yang di kota. Sekarang di kota ada warung, ada restoran, ada hotel. Dulu nggak ada. Orang kalau bertamu ke kampung sana, mau tidur di mana dia jemaah? Kalau nggak ada yang menjamu dia. Maka akhirnya Nabi SAW mengatakan, Man yadummu au yubayifu hadha. Siapa yang mau menjamu, yang mau membawa dia untuk bergabung sama keluarganya. Siapa yang mau menjamu orang ini? Faqala rajulun minan ansar. Salah seorang dari Ansar mengatakan, Ana, aku ya Rasulullah. Ada yang mengatakan dia adalah Abu Talha. Wallahu a'lam bissawab. Ana. Ini orang yang mengatakan ana nggak tahu di rumahnya ada apa. Tapi yang jelas tadi siang dia makan mungkin. Berarti ada makanan di rumah. Dibawa pulang. Famtalaqa bihi ila imra'atih. Dia bawa tamunya ini ke rumahnya, menjumpai istrinya. Faqala akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muliakan tamunya Rasulullah SAW. Ini bukan tamuku. Ini tamunya Rasulullah SAW. Supaya pelayanannya, servisnya lebih. Ini tamunya Rasulullah SAW. Faqala, kata istrinya, ma indana illa qutsibya. Kita nggak punya apa-apa. Kecuali ada makanan buat anak-anak. Artinya bapak ibunya ini nggak punya makanan udah. Makanan yang ada itu buat siapa? Anak-anak. Cuma buat anak-anak. Subhanallah. Hajat taufik min Allah jamaah. Bagaimana sikap seorang muslim? Seorang laki-laki. Kenapa laki-laki itu diangkat jadi pemimpin? Karena dia punya kriteria.